SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita diberi kenikmatan yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kenikmatan talabul ilm. Semoga niat kita di dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengingatkan kepada jamaah sekalian, kepada para ikhwah, para akhwat, antum adalah duat, antum adalah pegiat dakwah. Maka hendaklah kita menjadi contoh bagi yang lainnya, terutama bagi jamaah yang kita ajak untuk bermajelis ilmu. Maka untuk mengingatkan kita semua masalah yang sangat penting sebelum kita membahas tema yang akan kita bahas. Jadi tadi kita sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sedikit yang bersolawat. Padahal bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta kita kepada beliau. Dan orang yang bakhil, orang yang paling bakhil adalah orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau bersolawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang bakhil
adalah orang yang disebut namaku namun tidak mau bersolawat kepadaku. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, man dzukirta indahu walam yusalli alaika fa'abadahu Allah. Wahai Muhammad, siapa yang disebut namamu di majelisnya namun dia tidak mau bersalawat kepadamu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat dia, menjauhkannya dari rahmat Allah. Otomatis kita tidak mau didoakan dengan doanya malaikat Jibril tersebut. Yang berdoa siapa tadi? Malaikat Jibril. Yang mengamini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqul amin. Katakanlah amin. Faqultu amin. Aku pun mengatakan amin. Demikian majelis ahlul hadis, majelis ahlus sunnah, penuh dengan sholawat dari awal sampai akhir. Mungkin bisa jadi dalam satu majelis kita bisa bersolawat 100 kali. Bisa jadi. Jadi masing-masing yaitu bersolawat dengan suara yang pelan, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau bagaimana caranya? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Allahu Akbar. Kalau di majelis kita tidak punya faedah kecuali cukup salawat saja, maka itu adalah faedah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun umumnya majelis, salawat itu pertama saja dan salawat untuk membubarkan jamaah. Jadi kalau pertama kali mendengar nama Nabi Muhammad, langsung apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepi. Setelah itu kalau sudah bawa berkat, tidak bubar-bubar. Ya, apa cara membubarkannya? Hah? Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Subhanallah. Jadi tidak demikian. Artinya majelis kita harus penuh, bukan di sini saja, terus majelis taklim. Demikian ahlul hadis adalah orang yang semangat. Terutama waktu di dalam majelis ilmu adalah waktu untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Kalau kita melihat realita dakwah salaf atau dakwah tauhid atau dakwah manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka kita menjumpai perkara-perkara yang patut kita syukuri, hal-hal yang menggembirakan dan hal-hal yang juga menyedihkan. Pada tahun 90-an atau awal tahun 2000, kajian sunnah sangat sedikit yang hadir. Kemudian berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kegigihan para dai dan para pegiat dakwah di dalam menyebarkan dakwah as-sunnah, dakwah tauhid, maka alhamdulillah
pengajian tersebar di mana-mana. Jadi kajian rutin pun alhamdulillah yang hadir juga banyak, baik di kota ataupun di daerah-daerah ataupun di desa-desa sekalipun. Kajian sunnah banyak diminati oleh masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang suka perdamaian, yang suka ketenangan. Ini adalah hal yang menggembirakan, yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah taala berfirman, apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatan kepadamu, dan apabila kamu kufur, sesungguhnya adabku amat sangat pedih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dakwah, atas nikmat ilmu, atas nikmat yaitu diberi oleh Allah kesempatan, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang memegang warisan para nabi dan para rasul. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mereka mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil bagian di jalan dakwah, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak mewariskan emas dan tidak mewariskan perak, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil jalan ilmu di dalam kehidupannya, jalan taklim, jalan yaitu belajar agama, menyebarkan dakwah, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi dan para rasul. Maka kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Akan tetapi kita harus introspeksi diri, muhasabatun nafs. Kita harus mengoreksi jalan dakwah kita. Karena biasanya segala sesuatu apabila sedikit itu sangat luar biasa kualitasnya. Kualitasnya sangat bagus. Tetapi semakin banyak lagi, otomatis semakin berkurang kualitas. Maka dakwah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan dakwah di zaman-zaman setelahnya. Dakwah di awal-awal tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an tidak sama dengan dakwah sekarang. Kualitasnya sudah menurun. Ta'zimus sunnah kurang. Niat hanya sekedar disampaikan lisan. Bukti amal perbuatan jauh dari ilmu dan wawasan
yang kita pelajari bersama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengoreksi diri kita semua. Ini koreksi untuk kita semuanya. Karena kita adalah pegiat dakwah. Antum semua adalah pegiat dakwah. Admin kajian, grup pengajian, admin majelis taklim. Maka marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengoreksi perjalanan kita di jalan menuntut ilmu, di jalan dakwah, supaya benar-benar kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan dakwah, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yaitu Allahumma barik telah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Abdillah Fadlan Fahamsyah hafidhahullah, dengan keterangan yang sangat bagus di sesi yang pertama dari daurah ini. Maka langsung saja, yang pertama yang perlu kita bahas, yang perlu kita koreksi dari diri kita masing-masing. Jadi jangan melihat orang lain, jangan menuduh majelis taklim ini merasa sempurna, enggak. Masing-masing mengoreksi dirinya sendiri, supaya Allah Subhanahu wa taala membenahi kesalahan kita. Jadi kalau kita sudah benar, semoga ditambahi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah, semakin benar lagi, semakin lurus. Tapi kalau kita ternyata keliru, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kesalahan kita di jalan dakwah, sehingga kita berdakwah di jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Realita yang pertama yang hendaklah kita koreksi dari diri kita masing-masing. Yang pertama, ad-da'watu ilallah au ila al-firqah. Yang pertama adalah berdakwah kepada Allah atau berdakwah kepada golongan. Ini realita, ini fakta. Kita ini berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, atau kita mengajak manusia ke kelompok kita. Kita mempromosikan majelis taklim kita, majelis taklim A, majelis taklim B, majelis taklim yang berikutnya. Dakwah kita ini benar-benar karena Allah, atau dakwah kita karena logo atau karena simbol. Atau kalau kita yang punya pondok pesantren, apakah dakwah kita untuk memajukan pondok pesantren, atau dakwah kita memajukan majelis taklim, atau kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar belum tentu berdakwah kepada Allah. Bisa jadi dia benar, dakwanya lurus, sesuai dengan dalil, sesuai dengan manhaj yang hak, tapi dia berdakwah kepada dirinya sendiri, kepada kelompoknya sendiri, atau kalau bahasa sekarang kepada majelis apa? Taklimnya. Kalau YouTube berdakwah kepada apa? Iya, channelnya. Iya, atau pengikutnya dan seterusnya. Kita kurang mengikuti perkembangan tentang masalah dunia persilatan media sosial. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf.
Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak manusia ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diriku, bukan kepada pondokku, bukan kepada majelis taklimku, bukan kepada channelku. Ad'u ilallah ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, imam besar kaum muslimin, mujaddidul asr, mujaddid di zamannya, berkata mengomentari ayat yang mulia ini, fihi at-tanbihu alal ikhlas. Dari ayat ini terdapat pelajaran peringatan untuk ikhlas. Li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqq fahuwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak manusia, walaupun dia mengajarkan kebenaran, tapi dia mengajak kepada dirinya. Li'anna katsiran minan nas, kata Syekh rahimahullah, at-tanbihu alal ikhlas, peringatan untuk selalu ikhlas, untuk selalu dikoreksi terus, untuk selalu ditanya terus hati ini. Li'anna katsiran minan nas, karena banyak manusia, lau da'a ilal haq, sekiranya mengajarkan kebenaran, artinya manhajnya lurus, dalilnya benar, sesuai Al-Quran, sesuai sunnah Nabi SAW, menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, benar dakwanya, manhajnya lurus, kata Syekh rahimahullah, fahuwa yad'u ila nafsi. Tapi banyak manusia tidak sadar, atau jangan-jangan kita yang tidak sadar, ternyata dia mengajak kepada dirinya, ternyata dia mengajak kepada kelompoknya, ternyata dia mengajak kepada majelis taklimnya. Dakwanya yang lurus hanya sarannya saja untuk mengajak manusia kepada dirinya. Seharusnya dakwah itu sarana mengajak manusia kepada Allah, bukan dibalik. Dakwah kepada Allah yaitu dijadikan sarana untuk mengajak manusia kepada diri sendiri atau kepada kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang menjadikan jalan taklimnya, orang yang menjadikan jalan yaitu dakwanya, jalan menuntut ilmunya untuk mencari dunia, untuk mencari harta, atau untuk mencari ketenaran. Waliyadu billah. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Hadisun sahih rawahu Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menggiatkan dakwah, yang seharusnya mengharap wajah Allah, yaitu mengharap pertemuan dengan Allah di surga nanti, tetapi dia tidak menuntut ilmu, tidak menggiatkan dakwah, kecuali untuk mendapatkan bagian dunia, mendapatkan bagian harta, atau mendapatkan bagian dekat dengan ustaznya, dekat dengan ustadznya, bangga, dibanggakan. Illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat nanti. Waliyadu billah. Jadi capek ngurusi majelis taklim, capek mengurusi dakwah, tapi kalau niatnya hanya untuk promosi majelis taklimnya, supaya eksis, supaya namanya dikenal, supaya dekat dengan ustadz-ustadznya, supaya tersanjung, supaya ternama, dan seterusnya. Akibatnya ini bahaya, akibatnya fatal. Dia tidak bisa, dia diancam tidak bisa mendapatkan apa tadi? Harumnya surga pada hari kiamat nanti. Waliyadu billah. Maka hendaklah kita senantiasa mengoreksi hati kita. Dan orang yang niatnya di jalan dakwah karena dunia, karena kehormatan, gila hormat, senang tersanjung, senang terpuji, mencari pujian. Sekarang pujian itu dicari. Subhanallah. Jadi kalau ngaji, kalau membuat konten, yang dicari apanya kira-kira? Jempolnya. Apakah itu tidak pujian itu? Apakah kita tidak menyadari kalau jempolnya banyak kita senang, tapi kalau jempolnya nuntek, jempolnya ini kebalik, kita sedih. Subhanallah. Atau nggak ada jempolnya sama sekali, kita tunggu ngirim, yaitu mana jempolnya, share apa tadi, like apa lagi, komen, subscribe. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma di'bani ja'iani, tidaklah dua serigala yang kelaparan, ursila fi ghanamin, yang dikirim, ursila fi ghanamin, dikirim ke kerombolan kambing, bi afsada, tidak lebih merusak daripada min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidini, tidak lebih merusak dibandingkan orang yang tamak dengan harta atau tamak dengan kedudukan, dengan kehormatan, mencari kehormatan. Dia itu merusak agamanya lebih daripada serigala tadi yang kelaparan merusak segerombolan kambing. Maka permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat genting ya ikhwah, yang harus kita renungkan. Dakwah kita ini kepada Allah atau kepada konten kita, dakwah kita kepada Allah atau kepada pondok pesantren kita atau majelis taklim kita. Kemudian marilah kita ngoreksi, bagaimana kita mengetahui seseorang itu insya Allah dakwanya karena Allah. Maka hendaklah kita melihat semangat mengaji,
Semangat mengaji ini karena apa? Semangat mengaji karena banyak yang hadir, atau semangat ngaji karena meriah, atau karena apa? Semangat mengaji, tanyakan kepada siapa? Maksud saya bukan tanyakan kepada ada itu kan majelis taklim semangat mengaji. Bukan itu maksudnya. Semangat mengaji ini maksudnya apa? Jadi kita tanyakan, semangat mengaji kalau banyak. Kalau sedikit kira-kira apa? Malas atau enggak kalau yang hadir sedikit? Yang hadir satu saja. Semangat atau enggak kira-kira? Enggak. Yaitu berarti majelis taklim kita ini bukan karena Allah. Kalau yang hadir satu saja kita tidak semangat, maka ganti, yaitu nama majelis taklim itu diganti apa? Tidak semangat mengaji. Karena hadirnya berapa? Satu. Allahu Akbar. Maka para ulama mengatakan al-hirsu fil kathrah waz-zuhdu fil qillah dalilun ala adamil ikhlas fid dakwah. Semangat kalau yang hadir banyak, ustadznya pun sama. Kalau yang hadir banyak menggebu-gebu. Wah, luar biasa persiapan, 1 pekan persiapan untuk menyiapkan, karena yang hadir apa? Banyak. Tapi kalau yang hadir sedikit, malas ustadznya. Kalau perlu ditanya, jamaahnya ditanya, bagaimana jamaah? Libur saja ya. Karena yang hadir apa? Sedikit, kurang. Kasihan, daripada yang lain dah hadir, mereka ketinggalan faedah. Jadi ustadznya pun punya subhat. Jadi punya subhat, khawatir jamaahnya tidak dapat faedah. Kasihan ya. Jadi karena khawatir yang lain tidak mendapatkan faedah, akhirnya pengajiannya apa? Libur. Dikit-dikit libur. Bahkan waliyadu billah, di antara ustadz, mungkin saya ini ya, kalau ngaji di tempat kecil ada jadwal rutin, kemudian dipanggil di masjid yang lebih besar, lebih mewah, kajian rutinnya diliburkan. Masya Allah, luar biasa ini. Iya, jamaahnya yang miskin, jamaah yang desa itu, dari desa itu ngantuk-ngantuk habis macul di sawah, datang jauh-jauh, kajiannya libur. Kenapa? Ustadznya mengganti ustadz lain di masjid yang lebih besar. Wah, Masya Allah, ustadznya naik pangkat ustadznya, naik derajatnya ustadznya. Allahu Akbar. Ini harus kita koreksi. Kalau hanya semangat di saat banyak, semangat ngaji di saat meriah, malas di saat sedikit, berarti dakwah kita bukan kepada Allah, tetapi kepada siapa? Kepada majelis taklim. Al-Imam Malik itu imamud dunia, imam besar kaum muslimin. Ketika hadir di majelisnya Nafi Maula Ibni Umar, Imam Malik satu orang saja yang hadir. Hampir setiap hari satu Imam Malik. Tetapi apakah Allah menyia-nyiakan Nafi yang hadir satu saja? Tidak. Allah tidak menyia-nyiakan karena keikhlasannya, karena niatnya, yang insya Allah niatnya untuk mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada nafi'nya, kepada majelis taklimnya. Yang hadir cuma satu saja. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata tentang riwayat hadis, asahhul ahadisi asahhul asanidid dunya kulliha Malik an-Nafi an-Ibni Umar. Sanad riwayat hadis yang paling sahih adalah sanad dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja ya jamaah. Allahu Akbar. Satu tok.
yang ngaji. Tetapi karena Allah, apa akibatnya? Kekal sampai sekarang, kekal. Riwayatnya Malik An-Nafi' an Ibni Umar. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Auza'i, Amirul Mukminin fil hadis. Al-Imam Al-Auza'i, imam besar kaum muslimin, sahibus sunnah. Namanya siapa? Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman Ibnu Amr Al-Auza'i berkata, "Lamma mata Atha kana arda khalqillah ala wajhil ard." Ketika Atha Ibnu Abi Rabah meninggal dunia, dia adalah orang yang paling diridhoi oleh Allah di muka bumi. La yajlisu fi majlisihi illa sab'ah. Tidak duduk di majelisnya Atha kecuali 7 orang saja. Kecuali 7 orang saja. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus semangat menuntut ilmu. Yang hadir sedikit tetap semangat. Bahkan kalau yang hadirnya sedikit itu harus lebih disemangati lagi, supaya yang sedikit ini benar-benar berkualitas. Demikian. Kalau pengajian yang ada, kalau majelis taklim yang ada hanya memikirkan bagaimana majelis ini rame. Kalau rame difoto ya, kemudian pasang status full, masya Allah, rame, masya Allah, luar biasa, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senangnya luar biasa. Itu fitrah, tidak apa-apa. Tapi jangan dibanggakan. Apakah kita semangat juga sama ketika kita sedikit yang hadir? Kalau ngaji itu hanya untuk rame-ramean saja, terus siapa yang benar-benar memperjuangkan Al-Quran, kalamullah? Kalau kita ngaji tafsir Al-Quran 1 pekan sekali, demi Allah, 1 pekan sekali ini ya, mungkin kita perlu umur 500 tahun untuk menghatamkan Al-Quran. Kita perlu umur 200 tahun untuk menghatamkan Al-Quran. Ngaji itu kalau semakin rutin, semakin sedikit. Allah menyaring hamba-hambanya. Allah menyaring hamba-hamba pilihannya. Apakah Nabi SAW majelisnya 1 bulan sekali? Apakah majelis taklimnya Nabi SAW itu 1 pekan sekali? Majelisnya taklim, majelis taklimnya Nabi SAW itu setiap hari jamaah. Bukan setiap hari itu berkali-kali. Maka harus ada 1 orang atau perwakilan dari orang banyak yang memikirkan bagaimana Al-Quran ini sampai seluruhnya. Surabaya segini besarnya. Tanyakan kepada orang Surabaya, kepada para dai Surabaya. Tanyakan masjid-masjid, kelilingi masjid. Manakah masjid yang dihatamkan tafsir Al-Quran? Paling tidak Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Kalau ngaji tafsir banyak, 1 bulan sekali ada, 3 bulan sekali pun ada. Kalau nyari pekan kelima, kadang-kadang ada. Pekan kelima ngaji apa? Ngaji tafsir. Kalau hanya pekan kelima ngaji tafsir, perlu umurnya Nabi Nuh. Umurnya Nabi Nuh. Berapa umurnya Nabi Nuh? 1000 tahun. Itu pun belum khatam mungkin. Karena nyari hanya pekan apa? Kelima. Allahu Akbar. Terus siapa yang sabar ngaji tafsir 1 orang saja yang hadir? Tidak mengapa ya ikhwah. Siapa yang mensupport? Siapa yang mendukung? Allah yang mendukung. Kalau jamaah yang mendukung hanya kajian meriah, kajian sepi, Allah yang mendukung. Allah yang akan membela agamanya. Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, khatamtu ala Ibni Abbas al-Mushaf 3 khatamat.
uqifuhu inda kulli ayah. Aku menghatamkan Al-Quran 3 kali hataman tafsirnya di depan Ibnu Abbas. Aku bertanya setiap kali ayat saya tanyakan 3 kali khatam jamaah. Kenapa? Karena ngaji setiap hari. Ini benar-benar ngaji karena Allah, bukan ngaji karena rame ndak ya yang hadir. Subhanallah. Ini niat, baru niat, belum pembahasan yang lain. Jadi seharusnya saya dikasih waktu 5 jam ini di sini. Jadi demikian, ayo kita koreksi masing-masing. Dan siapa yang dakwanya karena Allah, di akhirnya Allah yang akan menjadikan kekal. Al-Imam Malik rahimahullah, ketika disampaikan kepadanya, banyak yang menulis kitab Muwatta. Jadi Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Ulama yang lain banyak yang menulis kitab Muwatta yang lebih hebat, lebih rapi, lebih teratur daripada tulisannya Imam Malik. Maka Imam Malik mengucapkan ucapannya yang sangat masyhur. Qala rahimahullah, "Ma kana lillahi baqiyah." Yang karena Allah saja yang kekal di muka bumi. Kalau majelis taklim kita karena Allah, walaupun yang hadir satu, akan diwarisi orang-orang sepeninggal kita kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau majelis kita bukan karena Allah, selesai wahai jamaah. Selesai, tidak ada asarnya. Tidak menyentuh, hanya rame saja yang didapatkan. Tidak tambah iman, tidak tambah amal, tidak tambah sunnah, takbimus sunnah. Tapi yang dihadiri hanyalah ramenya saja. Subhanallah. Silahkan kita bergembira, fitrahnya manusia, senang. Tetapi kualitas jangan ditinggalkan. Semangat mengaji, karena apapun, sedikit semangat, banyak juga semangat. Ini yang dicontohkan oleh para ulama yang ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana Muwatta selain Muwatta'nya Imam Malik? Mana sekarang? Sekarang mana share-sharean sampean yang diamalkan? Share, sekali share, hilang begitu saja. Hilang, cepat hilangnya. Tetapi lain kalau kita mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik mau'idhah. Sebaik-baik mau'idhah itu Al-Quran. Itu yang dijauhi oleh jamaah. Itu yang dijauhi pegiat dakwah. Ngaji, gimana? Setiap hari tafsir. Atau gak bisa 1 pekan sekali, iya. Tapi dari subuh sampai isya mendelik kabeh. Gimana Pak? Bisa hatam 10 tahun, bismillah, 1 pekan sekali. Tapi setiap habis sholat 1 jam. Subuh 1 jam, duhur 1 jam, asar 1 jam, maghrib, isya. Allahu Akbar. Yang hadir sedikit, tidak masalah ya ikhwah. Karena harus ada saling melengkapi. Ada yang merekrut jamaah baru, ada yang pembinaan, ada yang memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya hanya memikirkan jamaah baru, ya kita ini baru terus. Mana kita mendalami Al-Quran, mendalami tafsir Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita mengaji tafsir setiap hari, katakan 1 pekan 5 kali, insya Allah 4 bulan itu 1 juz. Berarti berapa khatam? Berapa tahun khatam tafsir? Kalau diprogramkan seperti itu, berapa? 10 tahun. Jangan ngaji berapa puluh tahun. Sampai jenggotnya Masya Allah dulu hitam, belum punya jenggot, sekarang sudah putih semuanya. Al-Quran belum khatam. Al-Quran belum khatam, ilmunya ya seperti itu saja. Tapi lain kalau orang itu ngaji Al-Quran, subhanallah. Ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Muzayyin rahimahullah. Tidak terkenal, subhanallah. Tidak terkenal, tapi insya Allah terkenal di langit. Insya Allah terkenal di langit. Banjir ya jamaah. Banjir, tidak ada yang hadir.
telepon kepada salah satu jamaah yang hadir di sini. Pak, di mana sampean? Oh Pak Yai, banjir. Sampean datang, saya tunggu. Ngaji tafsir, satu orang saja. Siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang mengaji seperti itu? Tapi dia ngaji 1 pekan sekali, puluhan tahun. Puluhan tahun, ayat yang paling terakhir saya tanyakan, saya kadang-kadang hadir kepada beliau, dan beliau sangat mencintai saya, alhamdulillah. Allah yarhamhu. Yang paling terakhir surat Yunus. Surat Yunus itu berapa? Juz keberapa surat Yunus? Juz ke-10 atau juz yang ke-11. Itu puluhan tahun. Padahal dia hidup mati dengan tafsir. Allahu Akbar, jamaahnya kita lihat begitu kuatnya, istiqomahnya di atas sunnah, di atas Al-Quran. Subhanallah, karena pengaruhnya Al-Quran dari pengaruh kisah-kisah, tidak ada apa-apanya. Kisah-kisah itu dongeng kita. Sedangkan Al-Quran itu firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Katakanlah wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhan kalian dan wa shifaa'un lima fis sudur, yang menyembuhkan penyakit kalian. Al-Quran itu menyembuhkan penyakit kekufuran, penyakit kedengkian, penyakit suka pamrih, penyakit hati disembuhkan dengan Al-Quran. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang jamaah pengajian, pegiat dakwah, kalau dibacakan dalil biasa, tidak fokus. Kalau dikasih cerita, terutama cerita tentang poligami, mendelik semuanya. Kasih cerita-cerita yang menyentuh, cerita tetangganya, cerita kawannya, cerita orang lain, cerita di luar sana. Fokus. Ayatnya tidak diperhatikan. Itu kenyataan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, menjelaskan pengaduan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Furqan ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menghijrahi Al-Quran. Dan yang paling dihijrahi itu tafsirnya, pemahamannya. Padahal menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Tetapi memahami Al-Quran hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tetapi yang paling dihijrahi oleh pegiat dakwah pun tafsir Al-Quran. Maka kita bertanya-tanya, alangkah indahnya di Surabaya ada kegiatan ngaji tafsir Al-Quran. Karena itu sunnah Nabi SAW. Beliau menyampaikan apa? Beliau menyampaikan Al-Quran. Ketika di debat orang-orang Quraisy, beliau tidak mengucapkan apa-apa. Beliau mengucapkan Al-Quran. Ketika di debat oleh Utbah ibnu Rabi'ah, Nabi SAW membacakan Hamim, surat Fussilat dari awal sampai terakhir. Khutbahnya Nabi SAW membaca surat apa jamaah? Surat apa? Surat Qaf. Sampai ada wanita sahabat itu hafal Al-Quran, hafal surat Qaf dari mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Kemudian marilah kita bertanya, kalau demikian kita ini berdakwah kepada Allah atau kepada diri kita sendiri? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita ingin majelis taklim kita eksis? Minimal muncul, ada yang tahu, oh majelis taklim, oh punya saya itu, oh saya pendirinya, saya mendirikan dengan bapak saya, mertua saya, semuanya. Mantu saya pun tak ikutkan untuk mendirikan majelis apa? Taklim tersebut, untuk dibanggakan, supaya dikenang dan seterusnya. Jadi majelis taklim itu penting.
Tapi jangan kita berdakwah kepada Allah untuk diri kita, tapi berdakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan majelis taklim sarana kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, majelis taklim lilin. Ada enggak yang majelis taklim lilin? Majelis taklim lilin itu judul saya sendiri itu. Majelis taklim lilin atau taman surga. Jadi majelis taklim lilin atau apa? Taman surga. Apa majelis taklim lilin? Itu pegiat dakwanya gak ngaji. Jamaahnya pinter-pinter, majelis taklimnya, pegiatnya ya Allah luar biasa. Tidak tahu luar biasanya itu apanya. Luar biasanya, ketika pengajian disampaikan sibuk aqua, sibuk sana, sibuk sini, sibuk foto. Monggo jamaah ustadznya sudah mulai sibuk sendiri, sibuk kamera, sibuk semuanya. Al-Quran disampaikan, tapi dia tidak memperhatikan amalnya. Pegiat dakwah itu apa sekarang ini? Apa yang kita amalkan? Majelis taklim ini taman surga atau lilin? Tahu ya lilin ya? Menyinari orang lain apa? Membakar apa? Membakar diri sendiri. Sudah ngaji, tetapi kalau beli barang baru, Masya Allah, dipoto, dipamerkan. Maksudnya apa sampean itu? Maksudnya apa? Pamrih. Beli mobil baru, beli sepeda motor baru, rekreasi. Sudah ngaji, mau keluar kota saja, pasang status ke Jakarta, naik Garuda, kelas bisnis, dibayari orang lain. Subhanallah. Salat berjamaah ketinggalan, biasa. Padahal dia pegiat dakwah. Ghibah, biasa ghibah. Sambil minum kopi, tambah lama ghibahnya kan. Majelis taklim. Apakah majelis taklim kita itu majelis taklim lilin atau taman surga? Kalau majelis taklim kita ini taman surga, kita menggiatkan dakwah, kita yang pertama ngaji, kita semangat ngaji. Kita yang semangat mengamalkan apa yang disampaikan ustadznya atau krunya atau timnya, semangat mengamalkan, semangat takdim sunnah. Pegiat dakwah ketinggalan salat berjamaah, biasa. Subhanallah. Ketiduran dari salat tahajud, biasa. Tidak membaca Al-Quran, sangat biasa sekali. Biasa. Terus majelis taklim kita itu apa? Untuk kita banggakan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Shaf ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Surat Shaf ayat keberapa tadi? 2 dan 3. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan Allah, amat besar kemurkaan di sisi Allah apabila kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Jadi kita mengajak manusia untuk ngaji, ternyata materinya tentang rajin sholat berjamaah. Kita sibuk saja, sibuk di luar, sibuk menerima ini, sibuk, semuanya sibuk, tidak paham apa yang disampaikan. Apakah seperti itu pegiat dakwah? Maka banyak kegiatannya, tapi amalnya sangat sedikit. Kegiatannya itu banyak sekali, ke sana, rekreasi sana, daurah di sana, daurah di sini.
Amal sampean itu apa? Amal sampean yang untuk dibanggakan nanti, bukan di manusia, dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Apakah kita ini seperti lilin berdakwah, menyinari orang lain, tetapi membakar diri sendiri? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Sedangkan kalian itu pelajar Al-Quran, pelajar hadis, kalian itu pegiat dakwah, admin majelis taklim, adminnya grupnya semangat mengaji. Tak sebut terus semangat mengaji. Iya. Wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian tidak berakal? Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengadakan pengajian, adakan terus. Tapi dia tidak mengamalkannya. Maka dia termasuk orang yang merugi di dalam surat Wal Asr. Karena orang yang beruntung di dalam surat Wal Asr adalah orang yang berilmu, beramal dan berdakwah. Bukan berdakwah saja, giat dakwah, tetapi amalnya jauh dari ilmu. Imam Malik rahimahullah berkata, perhatikan Imam Malik rahimahullah berkata, "Ma ta'allamtul ilma illa li nafsi. Ma ta'allamtu liyahtajan nasu ilayya." Aku tidak belajar kecuali untuk diriku. Aku tidak belajar supaya Allah supaya manusia memerlukan aku, enggak. Aku belajar untuk diriku, untuk aku ketahui, untuk aku amalkan. Aku berdakwah pun sama, untuk diriku dan untuk orang lain. Bukan hanya untuk orang lain, wahai pegiat dakwah. Kita menggiatkan dakwah, ternyata kita yang paling malas di dalam mengamalkan kandungan dakwah. Ini realita, ini fakta. Maka apakah majelis taklim kita ini benar-benar taman surga? Ataukah majelis taklim apa tadi? Majelis taklim lilin, menerangi orang lain, tetapi apa? Membakar diri sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, qala Abu Darda, "La takunu aliman hatta takuna muta'allim." Hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai belajar. Dan kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai kamu mengamalkan ilmu. Jadi orang yang berilmu masih dikatakan bodoh sampai dia mengamalkan apa? Ilmunya. Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah, sayyidut tabi'in. Para ulama mengatakan, Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar berkata, wa kana ra'san fil ilmi wal amal. Dia terdepan imam di dalam ilmu dan amal. Bukan ilmu saja, tetapi amal. Apa amalnya Sa'id? Amalnya Sa'id sangat banyak ya ikhwah. Di antaranya Sa'id ibnul Musayyab, yaitu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 50 tahun. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 50 tahun. Demikian pegiat dakwah di zaman itu. Kita sekarang sholat berjamaah ketinggalan biasa, tidak kepikiran. Sekarang ini jam 11.
Sebentar lagi zuhur, kita biasa saja. Padahal kita ini pegiat dakwah. Jadi kalau kita pegiat dakwah, kemudian ketinggalan jamaah biasa, ya seperti itulah kualitas dakwah kita. Seperti itulah kualitas dakwah kita. Tidak menyentuh, tidak memotivasi. Karena kita tidak mengamalkannya. Guru kami, yakni Fadilatul Syekh Abdul Aziz Mandi hafizahullah. Kita ngaji di Bahrain setiap hari, ngaji Sahih Muslim. Kalau ngajinya pada maghrib, yang hadir sedikit, sama di sana dan sini pun sama. Kalau ngaji setiap hari itu yang hadir berapa? Sedikit. Tapi kalau ada santrinya atau ada jamaahnya ketinggalan gitu, dilihatin terus. Kita sampai GR, dilihat terus ini. Dilihat terus. Nanti di pengajian disinggung secara halus. La yambaghi li talibil ilm an yata'akhkhar an sholatil jamaah. Tidak layak wahai saudaraku belajar ilmu hadis ketinggalan sholat berjamaah. Ini masih masalah sholat saja, sholat berjamaah. Belum yang lainnya ya jamaah. Menjaga wudunya, tidur sebelum tidur, berdoa dan seterusnya. Terus kita ini belajar ilmu untuk apa? Kalau kita ini jauh dari ilmu. Al-Quran. Setiap hari apakah kita membaca Al-Quran? Wahai pegiat dakwah. Kalau sampean tidak bisa ngaji, belajarlah. Oh, sampean semangat ngaji, sampean semangat membuka majelis taklim, kok jauh dari Al-Quran? Alasannya belum bisa ngaji. Kalau sampean belum bisa ngaji, belajar ngaji. Tapi kalau sampean sudah ngaji tapi tidak mau ngaji, ini yang masalah. Terus sampean mendakwakan apa? Lihat waktu kita ini habis ya jamaah, wahai pegiat dakwah. Dengan HP kita sia-siakan waktu kita. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, min alamati i'radillahi 'anil abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah menjadikan dia sibuk di dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan HP ini, grup, sapa semuanya. Kadang-kadang kita hidup di zaman kita ini bertamu, kita ini memuliakan tamu. Ternyata tuan rumahnya megang HP terus ini, tertawa sendiri. Subhanallah. Kalau boleh nempelin gitu. Kita ini datang jauh-jauh, dia sibuk dengan HP-nya. Dengan orang tua, subhanallah, dengan orang tua. Jadi anak yang tidak punya adab, depan orang tua bawa HP. Jadi orang tuanya ngomong, gak direken. Apa mak mau sampai ngomong? Apa mak? Apa bu? Orang tuanya ada perhatian lagi kepada orang tuanya. Ini orang tuanya, apalagi Al-Quran. Jadi ini ayo kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ilmu itu untuk amal, untuk diri kita, dan juga untuk orang lain. Tidak salah. Yang salah itu ilmu itu untuk orang lain, kita tidak mau gitu. Itu yang salah. Kenyataannya seperti apa? Ya seperti itu. Antum bisa menanyakan diri kita masing-masing. Kita semangat di dalam beramal. Apakah kita semangat menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita malas-malasan di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, realita majelis taklim atau realita dakwah. Yang ketiga, persaingan sehat ataukah persaingan apa? Sakit. Persaingan sehat ataukah persaingan yang apa? Sakit. Bersaing itu boleh, diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombanya.
untuk mengerjakan kebaikan. Berlomba-lombalah. Majelis pun taklim sama, harus berlomba-lomba, tetapi berlomba-lomba dengan persaingan yang sehat, bukan dengan persaingan yang sakit atau dengan persaingan yang penuh dengan kedengkian dan hasad. Kapan kita dikatakan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan? Yaitu apabila kita melihat majelis taklim yang lain dalam keadaan kesulitan. Kalau persaingan kita ini persaingan yang sehat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan jamaah? Membantunya, mensupportnya. Jangan langsung disalahkan. Dikuatkan dulu, dimotivasi dulu, dibantu dulu, kemudian dievaluasi bareng-bareng. Kalau kita melihat majelis taklim yang lebih hebat, lebih meriah, lebih diterima masyarakat, kalau persaingan kita sehat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita bahagia. Kita harus senang. Oh Masya Allah, di tempat sana ada dakwah, kita tidak capek-capek. Di sana sudah ada dakwah, Masya Allah, kita ikut bahagia. Dan kita harus ikut mendoakannya. Itu tanda persaingan yang sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadis, la yu'minu ahadukum, hadis Bukhari dan Muslim, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apabila ada majelis taklim yang meriah, Masya Allah, kita doakan ustadznya. Kita sesama ustadz, sama-sama belajar. Ustadz yang ikhlas mendoakan ustadz yang lain. Allahumma wafiqhu, Allahumma uktub lahul qabul, ya Allah terimalah dakwanya, berkahi ilmunya. Sesama ustadz saling mendoakan. Itu ustadz yang diberkahi oleh Allah. Walaupun doanya tidak diceritakan kepada orang yang didoakan, tapi dia senang, Masya Allah, dakwanya diterima. Dia bergembira karena dia senang ketika banyak orang yang sadar akan tauhid. Dia ikut bergembira banyak kaum muslimin yang kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kita melihat jamaahnya banyak sekali, dakwanya diterima, kemudian kita komen, kita nyinyir, ngajian ini pancet aja, gak ada penekanan sama sekali, ngajinya hambar, kelihatannya rame, kita komen, itu tanda kita itu iri hati. Kita tidak suka, berarti kita tanda iri hati. Waliyadzubillah. Kalau kita ini benar-benar yaitu bersaing dengan persaingan yang sehat, kita akan gembira, kita akan mendoakan Allahumma barik. Kalau perlu kita mensupport, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu, apa lanjutan ayatnya? Alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan apa? Dan takwa. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kemudian dalam permasalahan ini kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam ketika yaitu beliau menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya minta keringanan kepada Allah agar salat yang sekian waktu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mula salat berapa waktu? Berapa? 50 waktu. Sekarang perhatikan, para nabi itu bersaing loh antara satu dan yang lain. Para nabi itu bersaing antara satu dan yang lain, bukan tidak bersaing. Para nabi itu berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Nabi Musa itu lomba dengan Nabi Muhammad SAW, masing-masing berlomba-lomba mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka adalah manusia yang suci, yang bersih hatinya, sehingga persaingan mereka adalah persaingan yang sehat.
Kalau sekiranya Nabi Musa alaihissalam persaingannya tidak sehat, apa kira-kira? Ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma faradallahu ala ummatika?" Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Qala khamsina salatan. Salat 50 waktu. Kalau persaingannya tidak sehat, Nabi Musa akan berkata, "Masya Allah, bagus. Bagus Muhammad, kalau bisa minta 100 lagi." Jadi 150. Biar tidak ada orang yang apa? Yang salat. Tapi Nabi Musa cinta, ingin kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Majelis taklim antara satu dan yang lain itu ada iri hati ya jamaah. Kalau di sana nggak hadir ustadznya, wow majelis taklim yang di sini seneng. Wah, apa di sana itu ustadznya itu libur terus, malas terus. Ada bahan untuk menggunjing ustadznya. Ada bahan untuk menyalahkan majelis taklim yang lain. Nah, ini menunjukkan persaingan yang apa? Yang tidak sehat, persaingan yang sakit. Kalau persaingan kita itu sehat, maka kita akan mendoakan, apalagi mendoakan ustadz. Mendoakan sesama muslim itu diperintahkan. Apalagi mendoakan ustadz, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Apalagi mendoakan majelis taklim, akan mulia doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda, qala ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithli. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa pengetahuannya. Tidak diceritakan doanya, diceritakan kepada Allah saja. Tidak diceritakan kepada orang lain. Dia mendoakan, ya Allah, majelis taklim fulan, berkailah dakwanya, berkailah ustadznya yang istiqomah di atas sunnah, jagalah kesehatannya, tambahkan ilmunya, berkahi dakwanya. Seperti itu. Malaikat akan berkata, walaka bimithil, kamu mendapatkan doa yang sama. Kamu mendoakan, kita mendoakan saudara kita, pada hakikatnya kita mendoakan apa? Diri sendiri. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, itu fadilahnya sangat besar. Masuk waktu zuhur ya. Jadi kita mendoakan saudara kita, fadilahnya sangat besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa dengki dari diri kita karena kita mendoakan saudara kita. Kemudian kita mendapatkan apa yang kita doakan kepada saudara kita. Itu tanda keikhlasan. Jadi kalau kita, lisan kita tidak berat mendoakan saudara kita, sesama ustadz, sesama pegiat dakwah, kemudian kita sedih kalau mereka kesulitan, kita yang pertama, kita berusaha membantunya. Kita ikut bahagia apabila dakwah mereka diterima. Berarti persaingan kita ini adalah persaingan yang sehat. Tapi sebaliknya, kalau ada majelis taklim yang ada masalah, kita senang. Ada majelis taklim yang diterima, kita susah. Kita tidak pernah mendoakan, bahkan kita menggunjingnya siang, malam, pagi, petang. Berarti tanda kita adalah pegiat-pegiat dakwah yang penuh dengan iri hati. Wal iyadu billah. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Insyaallah ada sedikit lagi kita sampaikan secara singkat. Tafadhol muadzin.